Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menggoyang hati mantan. Nah, jadi kita bisa memberikan pengaruh kepada hati mantan ya dengan melakukan berbagai usaha-usaha secara zahiriah ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, mantan kan menjauh, mantan bersama dengan orang ketiga idamannya. Sekarang kita di sini sendirian. Maka apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menggoyang hati mantan, membuat pendiriannya bersama orang ketiga itu menjadi goyah, yang secara otomatis hubungan mantan dan orang ketiga juga menjadi goyah. Nah, jadi ya tentu harus digoyang itu. Cara menggoyangnya bagaimana sekarang? Kan kita setiap hari melihat orang joget, orang bergoyang ya di berbagai aplikasi media sosial karena ini memang zamannya joget, lagi trending betul. Nah, sekarang untuk membuat hati mantan ini berjoget, goyang begitu, dari fokus kepada orang ketiga menjadi terbagi fokusnya. Tidak lagi fokus memperhatikan orang ketiga, mengagumi orang ketiga saja, tetapi juga tertarik untuk mencari tahu tentang kita dan penasaran kepada kita. Jadi kalau kita mencoba mendekati mantan, itu tidak akan membuat hatinya goyang, justru membuat hatinya semakin mantap bersama orang ketiga. Tetapi kita bisa membuat hatinya goyang. Caranya ya, yang pertama, kita kan sedikit banyak sudah mempelajari itu. Siapa orang ketiga dan faktor-faktor apa saja yang kemudian membuat mantan begitu tertarik dan terpesona kepada orang ketiga. Maka kalau kita ingin menggoyang hati mantan, kunci yang pertama adalah melampaui semua yang ada pada diri orang ketiga yang membuat mantan tergoda, yang membuat mantan terpesona sehingga sanggup mengkhianati kita. Apa sih yang mantan cari dari orang ketiga tadi? Lampaui itu. Ya. Biasanya ketika orang mengkhianati, ketertarikan yang pertama tentu kepada penampilan fisik. Orang ketiga itu kelihatan fresh, kelihatan begitu mempesona, pinter berdandan, cara berpakaiannya enak dilihat, dan seterusnya. Nah, itu penampilan fisik. Kemudian yang kedua, ketertarikan kepada uang, kepada harta. Nah, kan tidak akan jauh-jauh dari dua faktor ini. Maka ketika kita bisa melampaui apa yang ada pada diri orang ketiga pada saat ini, nah itu goyang tuh mantan. Dari begitu fokus kepada orang ketiga, sekarang fokusnya menjadi terbagi. Mulai melirik juga kepada kita, mulai penasaran dengan kita. Kemudian caranya yang kedua, kita adalah orang yang paling mengenal mantan. Ya. Jadi orang ketiga itu sesungguhnya juga belum tentu memiliki semua yang menjadi impian mantan. Nah, mungkin dia punya tetapi tidak sehebat apa yang mantan bayangkan selama ini. Jadi kita orang yang paling tahu mantan itu seperti apa saja yang paling dia inginkan. Nah, maka kita berusaha tuh untuk memiliki apa yang paling mantan inginkan. Jadi misal ya,
Ada orang yang pokoknya pendamping hidupnya kelak, suami atau istrinya itu harus punya gelar sarjana. Ada orang yang punya cita-cita demikian. Ada pula orang yang bercita-cita punya pendamping hidup yang mapan, punya pekerjaan yang bagus dan pekerjaannya itu bisa dibanggakan di depan orang tuanya. Ada juga orang yang punya cita-cita, punya pendamping hidup yang baik, ya, orangnya bijak, dewasa, dan seterusnya. Nah, maka apa yang mantan inginkan, cita-citakan, itu tandanya sesuatu yang paling sering mantan ulang-ulang selama bersama kita. Jadi, misal dia selalu cerita pengen punya usaha sendiri, pengen punya uh, toko misal begitu kan, atau buka outlet di mall dan seterusnya. Nah, itu kan sesuatu yang selalu mantan ulang-ulang. Nah, maka ketika kita punya apa yang mantan inginkan selama ini, itu yang akan membuat pendirian mantan bersama orang ketiga goyah. Hatinya goyang dan dia akan mulai berbalik ke arah kita. Dan tadi ya, ketika kita ngejar-ngejar mantan, waktu kita habis banyak, energi kita juga terkuras, pikiran kita juga menjadi terkuras, uang kita juga mungkin habis, dan itu tidak akan membuat mantan tertarik kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita ngejar-ngejar mantan, kita tidak bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Kita masih akan tetap sama dengan kita yang mantan khianati. Bahkan karena waktunya habis ngejar-ngejar mantan, lebih turun lagi. Ya, daripada kita yang saat masih bersama mantan dulu. Jadi kita karena waktunya habis, tenaganya habis, jadi agak lebih turun lagi. Nah, artinya apa? Ketika kita tidak melakukan perubahan apapun pada diri kita, masih sama, bahkan mungkin agak mundur sedikit, itu kan yang membuat mantan mengkhianati kita. Maka kalau kita ngejar-ngejar dia, dia tidak akan balik. Tidak akan tertarik, tidak akan goyah. Tetapi ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan, nah sekarang yang kita tingkatkan adalah kualitas diri kita, kapasitas diri kita, prestasi kita, tabungan kita, penampilan kita tingkatkan semua. Menjadi jauh lebih keren daripada kita yang saat masih bersama mantan dulu. Itulah yang kemudian akan membuat mantan tertarik kepada kita, akan memperhatikan kita lagi, akan jadi penasaran untuk ngintip media sosial kita, tidak hanya setiap hari tetapi setiap saat. Dan manusia akan bisa memperoleh apapun yang menjadi cita-citanya, insya Allah, kalau dia mau berusaha. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.